Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyani dari kelas TRPL 3B. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi pada komputer. Materi pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan di aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Tujuan sistem operasi mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga interface antar pengguna komputer dan hardware komputer. Fungsi sistem operasi: 1. Menjalankan operasi dasar. 2. Mengatur kerja hardware dan software. 3. Wadah program atau aplikasi. 4. Menyajikan tampilan. 5. Mengkoordinasi kerja perangkat komputer. 6. Mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. 7. Mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Berikutnya adalah komponen. 1. Manajemen proses. 2. Manajemen memori utama. 3. Manajemen secondary storage. 4. Manajemen sistem input dan output. 5. Manajemen berkas. 6. Sistem proteksi. 7. Jaringan. 8. Command interface system. Materi kedua adalah konsep hardware dan software. Hardware atau perangkat keras merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata maupun disentuh secara fisik. Contoh dari hardware adalah sebagai berikut. Perangkat input ada mouse, keyboard, dan scanner. Perangkat proses ada prosesor. Perangkat output terdiri dari printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Hardware biasanya tidak berumur lama, maka dari itu diperlukan yang namanya optimalisasi hardware, yaitu sebagai berikut. Pertama, upgrade hardware. Kedua, menambah memori. Ketiga, menambah space hardware. Keempat, periksa dan perbaiki kondisi hardware. 5. Bersihkan kotoran yang menempel pada hardware. Dan terakhir, overclock atau unclock proses. Tetapi memiliki kelemahan, yaitu memerlukan biaya ekstra untuk membeli upgrade dari harga sebelumnya. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak bisa dipegang dan hanya bisa dijalankan pada perangkat keras. Dalam penggunaannya, software dapat dialokasikan menjadi 5, yaitu 1. Sistem operasi. 2. Program utilities. 3. Program aplikasi. 4. Program paket. Dan terakhir, bahasa pemrograman. Materi ketiga adalah konsep proses. Proses yaitu sebuah program yang sedang dieksekusi atau sedang dijalankan di dalam sebuah komputer. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi, metode, return, address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya.
Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user. Sistem of Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru, yaitu proses yang memanggil sistem call fork. Ini akan dibagi jadi dua, yaitu proses induk dan beberapa status yang ada di dalam proses. Satu, running, yaitu instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. 2, waiting, proses menunggu sebuah event seperti proses masukan atau keluaran. 3, ready, proses siap untuk dieksekusi oleh proses. 4, new, proses baru saja dibuat. 5, terminate, saat proses telah selesai dieksekusi. Multi-thread, banyak perangkat lunak yang dirancang secara multi-threading, yang diimplementasikan sebagai proses yang terpisah. Kalau ada klien yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu hingga klien sebelumnya selesai. Perbedaan proses dan thread tunggal adalah dapat mengerjakan lebih dari satu tugas. Keuntungan thread: 1. Responsif, membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading. 2. Berbagai sumber daya mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai thread berbeda. 3. Ekonomi, sebuah proses banyak mengalokasikan memori dan sumber daya pada Solaris. Proses lebih lama 50 kali dibandingkan thread. 4. Utilisasi, dapat sangat meningkatkan pada setiap thread secara bergantian, tetapi hal Materi kelima adalah deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi dirubah oleh suatu proses saja dalam satu waktu. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation, atau juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadinya deadlock: 1. Mutual exclusion, hanya ada suatu proses lain yang ingin memakai sumber daya proses lain harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan. 2. Head and weight, terdapat suatu proses yang menahan resource circular weight. Beberapa proses membentuk urutan rantai sirkular menunggu proses sebelumnya selesai. Kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan: pertama, yang paling jarang memakai prosesor. Kedua, yang paling sedikit hasil programnya. 3. Yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. 4. Yang alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit. Terakhir, yang memiliki prioritas kecil. Materi keenam adalah manajemen memori. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang ada diizinkan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Hierarki memori: 1. Register, 2. Cache memori, 3. Primary memory, 4. Secondary memory. Sekian materi sistem operasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.